Halo semuanya, kembali lagi sama gue Abing tadi di sini. Di video kali ini gue akan menjelaskan mengenai sebuah parts yang menurut gue cukup diminati oleh banyak modifikator motor akhir-akhir ini, maupun udah lama sih kayaknya sebenarnya, yaitu mengenai preload adjuster pada shock breaker depan. Nah, jadi beberapa motor produksi massal akhir-akhir ini udah menggunakan si parts itu. Ada juga banyak juga parts-parts variasi atau modifikasi yang hanya menjual si cap dari atas shock breaker itu untuk si preload adjuster tersebut. Nah, jadi pertanyaan dari gue pada video ini adalah sebenarnya, apakah si preload adjuster itu benar-benar berfungsi untuk penggunaan jalan raya maupun sirkuit? Kalau sirkuit udah pasti ya. Nah, jadi tonton terus video ini, gue akan bahas sampai tuntas bagaimana sih cara kerja si preload adjuster ini dan bagaimana dia bisa bermanfaat untuk kegunaan sirkuit maupun jalan raya. Tonton terus videonya. Mari, jangan lupa like, share, dan subscribe. Mari kita lanjutin. Let's go. Oke, nah kalau kalian bisa lihat di sini, ini adalah namanya preload adjuster. Di sini ada kayak kabel minus, sebenarnya dia bermacam-macam bentuknya, ada yang bentuk kunci L atau semacam-macamnya. Tapi dia ada kayak semacam tonjolan di sini yang keluar, gunanya untuk menyeting si per dalam shock breaker depan ini. Nah, jadi dia kalau kita putar dia diputar ke kanan, dia makin masuk dalam. Kalau kita putar ke kiri, dia akan makin nongol ke atas. Nah, jadi apa sih fungsinya sebenarnya? Gimana cara dia kerjanya? Nah, jadi kalau kita tekan ini sampai masuk dalam, itu artinya di bawah sini ada yang mengkompres atau menekan si per dari dalam shock breaker ini untuk membuat dia semakin keras. Nah, kalau kalian tahu cara kerja per pada dasarnya, makin dia pendek, makin dia ketekan, dia akan makin keras. Nah, inilah guna fungsinya dari itu. Nah, kalau misalkan ini contoh fungsi utamanya adalah, nanti gue akan jelasin di bagian bawah bagaimana cara gue menyetingnya. Jadi di situ ada semacam indikator yang gue bikin pakai, bukan indikator ya, dia cuma sebagai penanda doang dari kabel tis. Jadi bagaimana cara gue tahu settingan dia udah cukup benar apa enggak. Karena untuk kegunaan sirkuit maupun jalan raya, dia menggunakan suspensi yang berbeda-beda settingannya gitu. Kadang-kadang kalau buat jalan raya ini gue agak naikin dikit, tapi kalau untuk kegunaan sirkuit dia agak gue masukin dikit lebih kencang, karena pada hard braking tertentu dia akan terlalu ambles atau terlalu dalam. Nah, tapi gimana dampaknya kalau misalkan dia bikin terlalu kenceng gitu, kekencengan. Nah, akhirnya kalau kita bikin suspensi depan terlalu kenceng, per terlalu keras, saat kita pengereman artinya ada semacam travel yang tersisa sekian. Nah, travel sekian ini nih yang akan mengganggu si maksimal dari pengereman itu sendiri. Jadi motornya itu yang biasanya dia harusnya maksimal mainnya travelnya sampai misalkan ya 15 cm, dia hanya bermain sampai 10 cm aja. Nah, kalau misalkan begitu ceritanya, akhirnya pengeremannya tidak akan maksimal dan akan membuat si motor itu tidak bisa ngerem juga secara maksimal gitu, atau malah masuk tikungan yang tidak stabil gitu. Nah, kalau kita misalkan terlalu empuk, dia akan mentok atau bottoming, yang dimana itu akan membuat si suspensi atau pengereman juga tidak akan maksimal, akan bisa dibilang tuh delosor atau kelempengan gitu remnya. Begitupun juga kekerasan. Jadi kita harus setting dengan suspensi yang pas. Nah, ini adalah fungsi dari itu. Nah, kalau misalkan di motor-motor tanpa settingan ini, bawaan preload ini, atau misalkan dimodifikasi dengan preload, dia akan settingan standar yang dimana ya udah tidak akan maksimal, begitu aja. Tapi kalau kita bisa setting di sini, kita akan bisa dapat settingan yang maksimal atau dengan cara guna kita sendiri gitu. Oke guys, nanti kita lihat bagian bawahnya ya. Nah, di bagian bawah itu ada kabel tis yang gue pasang. Nah, kalau gue pasang dia terlalu keras, dia nanti nongolnya akan seperti ini nih. Dia posisinya akan seperti ini. Nah, kalau dia ada di posisi seperti ini, artinya dia ada sisa di sini yang dimana saat pengereman dia akan main-main terus di sini nih mainnya, dan akhirnya travelnya dia juga mainnya cuma dikit. Nah, kalau dia mainnya cuma sedikit ini nih, akhirnya dia pengeremannya nggak maksimal. Nah, maka dari itu paling nggak biasa sisain sekitar 1 cm dari tempat bottomingnya itu, agar saat kalau tiba-tiba di saat pengereman itu ada bumpy, dia masih bisa sedikit bermain gitu, ada ruang mainnya sedikit. Nah, jadi begitu guys. Nah, selain itu juga itu berpengaruh juga pada bobot si pengendaranya itu. Misalkan motor ini digunakan oleh gue yang beratnya 56 kg. Habis itu diganti lagi oleh pengendara yang beratnya 10 kilo bedanya. Itu pun juga berpengaruh kepada settingan di sini gitu. Ataupun misalkan
gunaan di jalan raya yang gue nggak membutuhkan pengereman sekeras itu. Gue butuh kenyamanan yang lebih nyaman, dan pengereman gue biasanya nggak sekeras di pengereman di sirkuit. Akhirnya ini bisa gue kendorin, akhirnya dia menggunakan settingan yang pas gitu, main shock travelnya itu sendiri. Nah kalau misalkan gue pengen masuk sirkuit, tinggal gue kencengin lagi. Jadi begitu guys kurang lebih. Nah abis itu sekarang gue pengen bahas yang mengenai parts aftermarketnya. Nah, bagaimana dengan preload adjuster yang dijual di pasaran atau bisa dibilang dengan barang aftermarket gitu? Oke, gue sering banget nih ngelihat orang cuman ganti bagian si atasnya itu doang atau capnya itu sendiri. Oke, jadi kalau buat gue pribadi, per yang didesain dari si shock depan standar itu, dia nggak cocok untuk digunakan pakai si preload adjuster. Karena buat gue pribadi dia tuh sudah terlalu keras untuk dipasangin preload adjuster. Misalkan nih PR sekian, kita pasang preload adjuster yang dimana dia agak nongol bagian dikit, nongol ke bawah dikit. Nah dia di situ sudah mengkompres si suspensi itu sendiri. Artinya dia udah makin kenceng kan, baru cuma dipasangin dengan si preload adjuster itu sendiri. Belum kita kencengin lagi. Jadi kalau kita kencengin lagi, dia malah bisa-bisa makin kenceng, malah suspensi itu tidak bekerja dengan maksimal. Jadi kalau buat gue pribadi, kalau misalkan kalian ganti bagian atas itu preload adjuster, ganti juga bagian dalamnya yang suitable untuk menggunakan si preload adjuster tersebut. Jadi bisa dibilang bahkan menurut gue si per dalam shock breaker tersebut untuk menggunakan preload adjuster, mereka menggunakan per yang lebih ringan atau lebih empuk dibanding per standar yang tidak menggunakan preload adjuster. Begitu. Jadi buat kalian nih yang pengen pakai preload adjuster untuk motor kalian modifikasi, coba pertimbangkan, coba cek dulu, coba pasang atau coba punya teman kalian yang udah pakai dengan dalaman standar semuanya, yang udah pakai itu gimana rasanya. Kalau gue pribadi itu rasanya keras banget, bahkan sebelum disetting ke bagian paling dalam gitu. Jadi menurut gue terlalu nggak suitable gitu. Jadi settingannya baru setting dikit itu udah keras banget, karena dia standarnya udah panjang, udah gitu dipakein preload adjuster yang udah agak masuk dalam, udah nekan PR-nya lagi, nanti makin diputar lagi, makin nekan lagi, jadi makin keras lagi gitu. Jadi ganti bagian dalamannya juga saat kalian mengganti si preload adjuster tersebut. Nah untuk penggunaan cara ya menurut gue perlu apa nggak sih? Sebenarnya bisa dibilang perlu atau enggak, menurut gue antara perlu nggak perlu, karena menurut gue preload adjuster itu ya keuntungannya kalian bisa setting saat kalian mau. Kalau kalian nggak mau setting, tinggal kalian nggak setting gitu. Tapi kalau untuk keperluan di sirkuit, menurut gue cukup diperlukan, karena paling nggak untuk pengendara pemula seperti gue, ini bisa menjadi pembelajaran untuk bagaimana cara men-setup suspensi depan. Setelah itu mungkin ada kompresi dan semacam-macamnya, itu yang lebih advance lagi, baru nanti akan meningkat ke bagian-bagian seperti itu. Tapi untuk bagian pemula seperti gue, preload adjuster ternyata cukup diperlukan dan signifikan dampaknya saat gue menggunakan motor ini gitu. Terutama kan badan gue ringan ya. Kalau misalkan anggap aja ini nggak pakai preload adjuster dengan suspensi standar yang mereka yang motor ini dibuat untuk berat 60 kilo misalkan, ujung-ujungnya suspensi depannya ini tidak akan bermain travel dengan sempurna dengan baik, yang akhirnya tidak mendapatkan performa terbaik pada motor ini tersebut. Jadi maka dari itu ini disediakan, motor ini tahun 89 udah bawaannya menggunakan preload adjuster. Makanya juga menurut gue enak banget pakai preload adjuster ini. Gue bisa setting dengan bobot gue yang cukup ringan mungkin untuk bagian rata-rata orang pada umumnya yang biasanya hampir 60 atau 60 kg ke atas gitu. Nah jadi makanya settingannya ini agak tinggi karena dia suspensinya malahan gue agak nggak nyampe setengah. Kalau setengah tuh mungkin untuk normalnya, kalau naik itu makin empuk, kalau makin bawah itu makin keras. Nah ini malahan agak naik sedikit dengan travel yang menurut gue udah cukup maksimal gitu. Ada sisa sekitar 1 sampai 1,5 cm untuk emergency mainnya gitu maksud gue gitu. Oke guys, kayaknya sampai situ aja untuk penjelasan preload adjuster kali ini. Bagi kalian, jika video ini bermanfaat buat kalian, bisa kalian like, share, dan subscribe video gue, jangan lupa. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Thank you.